Pemirsa, Anda kembali bersama Lampung Economy Summit 2022 dengan tema meningkatkan ekspor komoditas Lampung. Masih bersama dengan para narasumber yang hadir di sini, semakin sore semakin asik berdialog kita ya. Baik, kepada Bapak Mulyono Susilo dari PT Suloko Jaya Abadi, mungkin ada nggak Pak kebijakan nih tahun 2022 ini seperti apa untuk peningkatan ekspor komoditas dari PT Suloko sendiri, Bapak? Gini Mbak Cici, jadi untuk PT Suloko sendiri di tahun ini kita udah mempersiapkan untuk peningkatan kapasitas. Jadi kita pindah ke lokasi yang baru dengan mesin yang lebih terintegrasi dan lokasi yang lebih yang lebih standar lah. Jadi kita harapkan sih target kita dalam 3-5 tahun ke depan volume ekspor kita dari tahun 2021 bisa meningkat sampai 100% lagi. Ya, harapannya gitu. Ke Pak Dwi Hermawanto, ini tadi banyak kendala dan hambatan di tahun 2021 ya. Nah, setelah dievaluasi mungkin apakah ada menjadi pembelajaran untuk di tahun 2022 ini dari Dirjen Pajak sendiri, Bapak? Baik, Mbak Cici. Jadi untuk di tahun 2022 ini ya, jadi kegiatan untuk masalah komoditi ekspor tadi. Jadi kalau untuk kami di Bea Cukai sendiri, kita akan mulai untuk perbaikan penataan database eksportir itu sendiri. Jadi selain tadi database UMKM itu nantinya akan kita kerjasama dengan instansi lain yang berhubungan dengan UMKM. Kita di data Bea Cukai sendiri akan kita coba identifikasi. Jadi selama berapa tahun kita lihat trennya nih, perusahaan-perusahaan apa, komoditi apa itu yang terkait, nanti kita lihat per komoditi. Misalnya kayak tadi Pak Mul ini kan pendatang baru nih, sebagai pendatang eksportir kopi yang baru 4 tahun aja udah peningkatannya luar biasa seperti itu. Jadi kita harapkan intinya yang tadi disampaikan Pak Jumat juga, jangan sampai kita membina membina ekspor itu yang hanya sekali ekspor, yang bisa continue gitu kan. Jadi kita harapkan teman-teman itu continue, jadi manggis nanti ada lagi, jangan hanya karena seremoni hanya formalitas saja yang hanya sekali kita harapkan. Jadi kita harapkan banyak sekali teman-teman eksportir seperti Pak Mul ini yang continue terus, selalu bertahan dan akan naik lah gitu. Baik, terima kasih. Sekarang kita ke Pak Jumat untuk Balai Karantina Pertanian kelas 1, bahwa selama ini orang sering menyatakan agak ribet untuk mengurus ekspor. Nah, kemudian pihak Badan Karantina juga sudah mulai melakukan pemangkasan birokrasi untuk tahun 2001 dan 2022. Nah, seperti apa pemangkasan birokrasi ini dan harapannya di tahun 2022 ini untuk lebih menggenjot peningkatan ekspor seperti yang tadi ya, gerakan 3 kali ekspor ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Cici dan para pemirsa sekalian, bahwa dalam rangka meningkatkan ekspor komoditas pertanian, kita punya beberapa strategi, yaitu diantaranya fasilitasi pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan, sehingga tidak ada lagi nanti para pelaku usaha atau eksportir yang masih bingung bagaimana ini negara Jepang menerapkan ini, Eropa menerapkan ini. Nah, itu kita lakukan pendampingan, Mbak Cici. Itu yang pertama. Kemudian kita juga menerapkan layanan cepat karantina. Nah, kalau di era sebelumnya orang mau ngurus karantina, mau ngurus sertifikat ekspor harus datang ke kantor, Mbak Cici. Nah, sekarang tidak perlu lagi. Pak Mulyono sambil tiduran di rumah, sambil rapat di rumah bisa melakukan permohonan pemeriksaan karantina, sehingga nanti pada akhirnya kita terbitkan sertifikat ekspor, tentu dengan tindakan-tindakan tertentu dari kami. Kemudian juga kita melakukan kampanye publik milenial.
Nah ini generasi milenial ini kan harapan kita ya Pak Mulyono ya. Nanti kita yang sudah agak-agak berumur ini, nanti kita hanya melakukan pendampingan saja atau mungkin memantau ya Pak ya. Kita harapkan yang generasi milenial itu menjadi role model atau menjadi menjadi mesin untuk peningkatan ekspor pertanian kita. Kemudian juga perluasan akses negara mitra. Ini kita punya perwakilan ya atas pertanian di setiap negara untuk bisa menjembatani persyaratan ekspor negara tujuan yang harus dipenuhi oleh ekspor komoditas pertanian kita, sehingga nanti tidak ada lagi kendala-kendala yang muncul atau tidak ada lagi namanya notifikasi non compliant ya, tidak ada lagi komoditas kita tidak diterima di negara tujuan begitu. Baik, terima kasih. Saya akan ke Ibu Tri. Ibu Tri Setioningsi, apakah masih bersama kita? Ya, Mbak Cici. Baik, Ibu. Ibu, ini mungkin jadi pertanyaan pamungkas buat Ibu. Nah, tadi paparannya cukup padat dan banyak. Nah, kemudian risiko ekonomi yang perlu dimitigasi untuk triwulan pertama di tahun 2022 di Lampung ini seperti apa Ibu? Bisa mendapatkan gambaran ini Bu? Baik, terima kasih Mbak Cici. Kalau berbicara tentang risiko ekonomi, tentu saja kita harus melihat gambaran ekonomi secara keseluruhan ya gitu. Jadi kalau kita lihat pemulihan ekonomi global, ini kita lihat dari globalnya dulu ya Mbak Cici ya dan pemirsa sekalian. Kalau dilihat global itu kita perkirakan pemulihan ekonominya itu berlanjut di tengah kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron ya. Pemulihan ekonomi tersebut kalau kami perkirakan tetap berlanjut seimbang ya, jadi nggak hanya bertumbuh sama Amerika Serikat dalam hal ini dan Tiongkok, tapi juga disertai perbaikan ekonomi di beberapa negara Eropa, Jepang, dan India. Nah, perbaikan tersebut dikonfirmasi dari peningkatan sejumlah indikator pada Desember 2021 ya, yang kami perkirakan masih berlanjut nanti di triwulan 1 2022, itu di PMI-nya, Purchasing Manager Index, kemudian indeks keyakinan konsumen yang juga dalam tren meningkat, dan penjualan retail yang tetap kuat, kami proyeksikan seperti itu. Nah, volume perdagangan juga dan harga komoditas dunia kami perkirakan juga masih meningkat, sehingga bisa menopang prospek ekspor negara berkembang tadi ya, yang kami sudah highlight di pertanyaan sebelumnya di tahun 2022 nanti. Sementara itu kalau untuk perekonomian domestik sendiri, Mbak Cici, kami juga memperkirakan bahwa ekonomi kinerjanya diperkirakan meningkat sejalan dengan di sini kalau kami perkirakan konsumsi swasta dan investasi juga meningkat ya di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan ekspor, meski terdapat resiko yang perlu kita waspadai, yakni kenaikan COVID-19 gitu ya, yang perlu kita waspadai bersama-sama. Terima kasih partisipasinya kepada narasumber yang telah hadir di sini, Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Lampung, Bapak Muhammad Jumat, kemudian Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas 2 Kanwil DJBC Sumbakbar, Bapak Dwi Hermawanto, terima kasih Bapak. Dan Head of Buying Station PT Sulotco Jaya Abadi, Pak Mulyono Susilo, terima kasih. Dan tentu saja ekonom senior perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Ibu Tri Setioningsi. Terima kasih telah hadir di Lampung Ekonomi Summit dan berdialog cukup menarik. Saya Sri Agustina mohon diri. Sampai jumpa lagi di acara Ekonomi Lampung Summit selanjutnya dengan tema yang menarik dan lebih menggigit lagi. Salam.